Bismillahirrahmanirrahim. Wa man sa'ada syaitan bi amalih fa huwa muwalih. Barang siapa yang menolong setan dengan ngamalnya, maka dia itu mengasihi setan. Tidak terasa kita itu ternyata malah mengasihi setan. Katanya benci setan, ternyata malah pacaran mbek setan. Katanya benci dengan setan, ternyata malah berteman sama setan. Dikasih mata itu milik Allah, malah kau buat menyenangkan musuhnya Allah. Dikasih lisan itu milik Allah, malah kau buat menyenangkan musuhnya Allah. Dikasih hati itu milik Allah, malah kau buat menyenangkan musuhnya Allah. Ya Allah. Walaupun dia berzikir dengan lisannya, walaupun kau berkata, hadis itu sudah dawuh bahwa zikir itu bisa menolak setan. Apa itu? Kau tidak paham. Walam taf'am anak saro umumati syar'i mahsusah bisurutin naqalaha ulama uddin ila nafsik falaisal khobar kalngian. Kau tidak paham dalil syara', dalil-dalil syariat itu tidak serta-merta bisa ditelan mentah, tidak bisa langsung dikonsumsi, masih harus dikhususkan dengan syarat-syarat. Dzikir bisa menolak setan. Dzikir yang bagaimana? Dzikir yang fokus, yang tulus, hatinya bersih. Dzikir yang didasari dengan ketakwaan pada Allah. Ibaratnya dzikir itu obat. Bagaimana kita bisa mengobati penyakit kalau yang menimbulkan penyakit itu kita konsumsi terus? Yang menjadikan penyakit itu semakin parah kita makan. Ya kesel sampean ngobati. Bagaimana kau mengobati darah tinggi kalau kau makan terus jeroan, kau makan terus apa itu ikan kambing, ya tidak masuk nanti malahan. Jadi hadis tidak bisa dipakai jengleh-jengleh, dimakan mentah-mentah. Makanya jangan sok-sok kembali pada Quran hadis, kembali pada Quran hadis. Itu saja tidak masalah. Coba ayo kita bandingkan wa ta'amal. Coba kalau kita katakan dzikir secara mutlak bisa menolak setan. Ana muntadzikruk wa ibadatik as-shalah. Puncak daripada zikirmu, puncak daripada ibadahmu adalah sholat. Iya dah. Wis tidak ada yang mengalahkan sholat. Di dalam sholat ada dzikir, di dalam sholat ada ibadah. Gimana sholatmu? Apakah kau bisa lulus dari jebakan setan? Ternyata farokib kolbak intaku idza kunta fi sholatik kaifa yujadibu syaiton. Lihatlah hatimu, telitilah hatimu ketika engkau di dalam sholat. Bagaimana engkau ditarik-tarik setan, bagaimana kau diseret setan ke pasar, kau ditarik setan untuk menghitung satu persatu seluruh benda, ya apa? Malah ingat semua yang mestinya ndak ingat ketika dipakai sholat, malah ingat. Malah ada yang lucu itu, jamaah imame wayahe bangun lagi yang keempat langsung salam, langsung duduk tahiyat akhir. Makmume bingung semua, wong imam paling ya wis bener, saya juga bingung, saya kira juga benar ini sudah waktunya salam. Ternyata ada jamaah yang satunya, aduh kurang, masih 3 kok sudah salam Pak Imam. Semuanya kagum, sampean berarti hebat, sampean khusyuk. Wah enggak, saya itu bukan khusyuk, kok bisa? Iya, saya itu punya kebun 4,
Setiap satu rakaat saya angan-angan satu persatu, cukup satu rakaat. Rakaat kedua kebun yang kedua. Lah saya masih dapat yang ketiga kebun. Ternyata kok sudah salam. Oh, gendeng bisa nemenan mbek saya. Kita ditarik oleh setan untuk menghitung seluruh keadaan seluruh benda. Bahkan kita sholat sambil berkelahi menjawab orang-orang itu, nanti tak gini, seandainya tak gini, malah. Terus wa kaifa yamuru bika fi audiyati dunya wa mahlika hatta innaka la tadhkuru ma qad nasita min fuduli dunya ila fi sholatik. Bagaimana kau ketika sholat berjalan-jalan benda-benda dunia, jurang-jurang, kerusakan, bahkan hal-hal yang kau lupa kau bisa ingat di dalam sholat. Ya opo wala yazdahimu syaiton ala qalbik illa idza sholaita. Bahkan setan malah tidak merusak hatimu kecuali ketika kau sholat. Hal-hal yang kau tidak ingat di sholat kau malah ingat. Hal-hal yang tidak merusak ketika sholat kau malah melakukannya. Berarti tidak menunjukkan dzikir itu bisa menolak syaitan. Buktinya kita sholat malah ditarik-tarik syaitan. Ya apa? Berarti sholatu mahakul qulub. Sholat itu tempat melirik hati. Di dalam sholat akan kelihatan bagusnya hati dan jeleknya hati. Nah, wis, ukuran jelek dan baiknya seseorang, hati seseorang ketika sholat. Ketika sholatnya jernih, sholatnya bening, sholatnya baik, maka hatinya baik. Tapi ketika sholat kok kelawuran kemana-mana, berarti hatinya tepak rusak. Ya apa? Sholat itu sebagai barometer, sholat itu sebagai ukuran baik dan jeleknya hati seseorang yang melakukan sholat. Kalau hatinya tenang waktu sholat, khusyuk, tambah banyak duitnya tambah khusyuk, tambah banyak uangnya tambah khusyuk, tambah banyak nikmatnya tambah khusyuk, tambah takut kepada Allah, dibersihkan terus. Berarti hatinya pas baik. Tapi kalau waktu sholat menghitung semua benda, menghitung tokonya, menghitung apa yang hilang ketemu, berarti hatinya tepak rusak. Fa sholatu la tuqbal minal qulub al maskunah bisa dunia. Berarti sholatnya tidak diterima. Ingat sholat itu ada namanya syartu sihah, ada nama syartul qabul. Syarat disahkan sholatnya gampang. Pokoknya syariatnya tepak, menghadap kiblat, menghadap ke barat. Kalau orang Indonesia mau sholat wudhu, menutup aurat itu sah saja. Tapi tidak diterima. Karena apabila hatinya kita kemana-mana. Jadi syarat sahnya sholat itu tatanan syariat. Tapi syartul qabul, harus hatinya bersih, harus mengangan-angan yang dibaca, terus tempatnya betul-betul pakaiannya, hatinya, makanannya, dan sebagainya. Berarti sholat tidak terima dari hati yang masih dipenuhi dengan syahwat dunia. Ya Allah, ya Allah, falajar malah yang tor itu angka syaiton. Maka kalau kita masih dipenuhi syahwat dunia, masih penuh dengan gambaran-gambaran dunia, ibaratnya hati kita masih penuh dengan patung-patung, berarti kita masih memberhalakan dunia. Ya wis, setan akan mencengkeram, setan akan bercokol dalam hati orang tersebut, bahkan akan tambah was-was, tambah was-was, tambah was-was kemana-mana. Sama halnya seperti obat tidak akan fungsi, dzikir itu laksana obat, tidak akan fungsi untuk penyakit yang masih banyak kotoran-kotorannya. Dzikir tidak akan fungsi pada hati yang masih banyak kotoran-kotoran dunianya. Moga-moga kita bisa menjalani yang baik-baik, takwa kepada Allah, bersih, bertaubat, nasuha, min ya rabbal alamin. Al-Fatihah.